Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada saat ini, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Kami percaya sabda Tuhan yang kami dengar di gereja sama dengan sabda Tuhan yang kami dengar di rumah kami masing-masing pada saat ini. Untuk itu kami mohon kuat kuasa Roh Kudus menolong kami semuanya, agar penyampaian sabdamu ini boleh berjalan dengan baik, dan agar kami dimampukan menerima dengan senang hati setiap kebenaran firman Allah, kemudian melaksanakan firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 36 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah, demikian firman Tuhan yang kita akan renungkan pada saat ini, saudara. Namun sebelumnya ada suatu lagu, saya akan bernyanyi dulu. Mudah-mudahan lagu ini akan menolong kita untuk memahami firman Tuhan dengan baik. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang beranak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya carita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit kariput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit kariput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tapi lansia tetap semangat di hari tua. Ya, baik saudara. Lagu yang barusan saya dengar kiranya boleh memperjelas firman Tuhan pada saat ini. Ya. Lansia tetap semangat di hari tua. Pada saat ini kita akan belajar dengan seorang lansia.
Lansia tersebut namanya Hana. Kita tahu semua ya, Hana ya. Hana di bait Allah, yang rajin di bait Allah. Kita udah dengarkan firman Tuhan tadi, bahwa siang malam dia di bait Allah. Dia seorang nabiah, dia dari suku Asyer. Ya. Semuanya mempunyai arti tersendiri, saudara-saudara sekalian. Dia dari suku Asyer, artinya apa? Bahwa dia adalah satu dari 10 suku di utara yang beribu kota Samaria. Nah, kita tahu orang Samaria ini dianggap orang yang tidak memiliki iman yang benar, berbeda dengan orang yang ada di Yerusalem. Tapi pada saat firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia itu ada di Yerusalem di bait Allah. Artinya dia adalah orang yang beriman di zaman Tuhan Yesus. Karena negara itu sudah menjadi satu ceritanya di sini, sehingga yang dari utara pun sudah boleh ke selatan, ke Yerusalem, yang sebelumnya memang di zaman Perjanjian Lama tidak boleh. Dan Hana ini dikatakan umurnya sudah lanjut, 84 tahun. Dan yang menarik, dia sempat menikah, namun umurnya hanya 7 tahun. Hanya 7 tahun, setelah itu suaminya meninggal. Saya coba membayangkan, katakanlah misalnya untuk orang zaman dahulu dia menikah usia 20 tahun. Berarti 27 tahun dia sudah janda. Dan firman Tuhan ini juga tidak mengisyaratkan bahwa dia punya anak. Nampaknya dia tidak mempunyai anak. Nah, setelah dia jadi seorang janda, dia tinggal di bait Allah. Dan kini umurnya 84, berarti sudah 57 tahun dia sendirian, ya, dan tinggal di bait Allah. Tentu bukan suatu pekerjaan yang sangat mudah. Ya, saudara sekalian, tentu secara masyarakat dia dianggap menjadi sampah masyarakat dan orang yang termarginalkan, seorang janda, ya, kesannya tidak punya anak, ya, dan dia sudah sangat tua. Nah, tapi saudara sekalian, apa yang dia lakukan? Dia senantiasa di bait Allah. Artinya dia tidak ada kepahitan, dia tetap mencintai Tuhan. Ya, tetap mencintai Tuhan walaupun secara manusia dia adalah orang yang terpinggirkan. Secara manusia dia adalah orang yang tidak beruntung. Tapi nampaknya dia adalah orang yang sangat percaya diri dan sangat menikmati hidup di bait Allah. Tentu ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Seberapa sulit pun kehidupan kita, menurut kita orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan. Ini menjadi pelajaran bagi, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi marah sama Tuhan atau kecewa sama Tuhan. Tapi tetap memuliakan, memuji, menghormati Tuhan dalam segenap kehidupan kita, sebagaimana Hana juga melaksanakannya. Saudara, dikatakan firman Tuhan ini, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Ya, tentu banyak hal yang dikerjakan. Ya, siang malam tidak pernah meninggalkan bait Allah dan dia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tentu kita harus mengartikan ini dalam arti yang berbeda. Bukan berarti dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Tentu dia punya keperluan juga meninggalkan bait Allah. Kalau dikatakan siang malam berdoa berpuasa, berarti dia tidak pernah makan. Bukan demikian pemahamannya. Pemahamannya adalah bahwa dia secara full timer, secara intensif, dia senantiasa berada di bait Allah, memikirkan keperluan-keperluan bait Allah, berdoa berpuasa yang berhubungan secara langsung dengan bait Allah. Berdoa dengan berhubungan secara langsung dengan umat Tuhan secara umum. Nah, saudara, dari firman Tuhan ini juga sangat tersirat secara jelas bahwa di dalam dirinya tidak ada rasa kecewa, kepahitan, tidak ada. Dia sangat menikmati hidup, bahkan ada kesan dia sangat berbahagia. Nah, saudara, tentu kita menjadi belajar pada saat ini. Bagaimana kita berkata bahwa saya cukup berbahagia walaupun kondisi saya yang penuh dengan pergumulan, permasalahan kehidupan. Mungkin seperti Hana ini, mungkin kita juga sebagian dari kita merasa diri kita itu adalah orang yang terpinggirkan, yang tidak dipandang oleh masyarakat, bahkan cenderung direndahkan masyarakat. Tapi kita bisa tetap berbahagia sebagaimana Hana juga tetap berbahagia, menikmati hidup sebagai orang yang sangat dicintai oleh Tuhan, disayang oleh Tuhan. Menurut saya kita semua harus seperti itu. Kita harus merasa bahwa saya disayang oleh Tuhan. Nah, saudara, saya pada saat ini tidak terlalu panjang untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Walaupun singkat, saya hanya berharap bahwa kita tetap bisa menikmati hidup. Ya, kalau pujian tadi di atas mengatakan lansia tidak berguna, tapi ternyata mereka pun masih berguna, bisa berdoa untuk anak cucu.
Termasuk pada kita pada saat ini, lansia itu barangkali tenaganya mungkin semakin lemah. Tapi jangan lupa, ya, sebagaimana nyanyian tadi, bahkan firman Tuhan juga tidak pernah merendahkan orang tua, para lansia. Saudara, para lansia juga sangat diberkati oleh Tuhan, dan manfaatkan masa-masa lansia saudara secara baik, secara efektif untuk melayani Tuhan. Apa yang bisa dilakukan? Paling tidak sebagaimana Hana berdoa bagi anak-anak Tuhan, paling tidak, lalu memberikan nasihat kepada anak dan selanjutnya. Ya. Nah, tapi walaupun lansia, Hana tetap bisa menikmati hidup. Ya, karena apa? Rahasianya apa? Ternyata rahasianya satu yang paling utama, dan salah satunya rahasianya semua menjadi jelas bagi kita, bahwa dia cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Kalau di firman Tuhan dikatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari perkenanan Allah, maka yang terbaik Tuhan pasti akan berikan kepada kita semuanya. Ada juga firman Tuhan mengatakan ketika Yesus dicobai, ya, setelah dia berpuasa lalu dicobai. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kepada iblis yang mencobai dia, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan kata-kata ini firman Tuhan ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mengapa ada firman Tuhan seperti ini? Karena ada sementara orang yang mengatakan seolah manusia itu hanya hidup dari roti saja. Itu yang manusia seringkali kerjakan pada saat ini. Tapi ini tidak. Tapi dari setiap firman yang keluar, kita mengikuti firman Allah, maka yang terbaik Tuhan akan berikan pada kita semuanya. Ya, sekarang ini sedang musim corona, itulah sebabnya kita beribadah di rumah. Kita juga harus belajar pada saat ini bahwa Tuhan kita lebih besar daripada corona. Cari dahulu kerajaan Allah. Kalau Tuhan di pihak kita, apa yang menjadi musuh kita tidak ada. Mari kita belajar bersandarkan kepada Tuhan dalam segenap hidup kita, apapun yang terjadi. Kita doakan pemerintah yang punya kebijakan saat ini, sementara tidak boleh ada keramaian-keramaian dulu. Kita doakan pemerintah juga alat di tangan Tuhan untuk kebaikan daripada warganya, kita semua di tempat ini pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Jemaat GKMI Bukit Hermon, tetap semangat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami sudah dengar sabdamu. Biarlah sabdamu ini sungguh-sungguh menolong kami untuk tetap survive dalam keadaan sulit pada saat ini, dalam keadaan sebagian khawatir dan takut. Bapa di sorga, Engkau jawaban bagi segenap kehidupan kami. Firman-Mu ini kiranya berbicara pada kami. Roh Kudus maka menolong kami untuk mengimani bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Ketika kami bersandar hanya kepada Engkau, maka jawaban pun akan ketemu di sana. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Roh-Mu, Roh Kudus lebih lanjut akan menolong kami untuk menghidupi firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.